Nuraisyah, Ferdi, Ramla, Rania, Riani, Siti Alia, Suci, Sultan, Zahratul, Zikri, Alexandra, Nazil, Muhammad Saiful, Arya, Tommy, Naswa, Umaira. Absennya yang sakit semoga kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Yang sakit tadi siapa? Kemarin ada penyakit. Baik, sebelum kita masukin pembelajaran sekarang mengenai tentang materi sholat. Kemarin sudah dijelaskan mengenai tentang sholat. Coba ibu mau tanya, barangkali kalian masih ingat nih materi dari sholat Jumat. Nah, coba ibu mau tahu apa pengertian dari sholat Jumat. Kemarin sudah dijelaskan. Coba bareng-bareng, ayo. Sholat Jumat adalah hukum dari sholat Jumat adalah bagi siapa? Bagi perempuan? Ada berapa sholat Jumat? Berapa? Yang hitungan 2? Lalu baru dilaksanakan sholat Jumat. Oke. Sebelum itu, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran mengenai tentang sholat duha. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu mengerti makna dari apa yang dimaksud dengan sholat duha ini. Nanti kalau setelah mempelajari alfabetnya, kamu harus bisa mengerti apa yang dimaksud dengan sholat sunnah duha ini. Kemudian kamu juga harus bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran mengenai sholat duha ini adalah menunjukkan sikap disiplin kalian mengenai sholat duha. Oke, itu 3 poin dari tujuan pembelajaran dan materi sholat duha. Siap belajar, siap? Udah dibuka bukunya semuanya? Yang belakang jangan ngobrol. Kita masuk ke materi sholat duha. Kalian pasti sudah tahu, tadi juga sudah melaksanakan. Apa pengertian dari sholat duha tersebut? Ayo, baca. Sholat duha adalah sholat sunat yang dilakukan seorang muslim ketika di waktu duha. Nah, semua muslim baik itu laki-laki maupun perempuan sunat melaksanakan sholat duha. Tadi kalian maksudnya sholat duha? Sholat benar-benar sholatnya nggak bercanda, beneran. Jadi apa tadi pengertian sholat duha adalah? Keras. Sholat mulainya ketika matahari naik sekitar jam 7. Nah tadi halnya setengah 7 matahari sudah naik, setengah 7 mau jam 7 itu terserah, yang penting matahari sudah naik ke atas. Itu berarti menunjukkan bahwa waktu sholat duha itu sudah dimulai. Tadi kalian sudah melaksanakan sekitar jam setengah 7, itu sudah termasuk waktu sholat duha. Nah, adapun batas dari waktu sholat duha sekitar jam, kalian tahu nggak batas waktu sholat duha? Jam 7 adalah awal sholat duha. Jadi sholat duha itu diawali sekitar jam 7 pagi ketika matahari naik dan diakhiri ketika akan masuk pada waktu zuhur sekitar jam setengah 12 atau jam 11. Oke, kita ulang. Waktu mulai sholat duha jam berapa? 7. Akhir dari sholat duha jam 7. Yang cewek, awal dari sholat duha jam berapa? Akhir dari sholat duha jam 12 atau jam 11. Yang cowok, awal sholat duha pada waktu 7. Akhir dari sholat duha pokoknya pasti waktu zuhur berarti sudah tidak boleh melaksanakan sholat duha. Lanjut. Nah, adapun jumlah rakaat sholat duha, kalian udah tahu belum jumlah rakaat sholat duha ada berapa? 2 rakaat paling sedikit itu kalau paling banyak berapa? 12. Nah, ada yang menyebutkan 8 dan ada juga para ulama yang menyebutkan 12 rakaat. Nah, jadi kalian kalau misalkan nanti hari-hari libur atau enggak waktunya enggak mepet, kalian bisa melaksanakan sholat duha enggak harus 2 rakaat saja, bisa kalian 4 rakaat, kemudian 6 rakaat, 8
jadi sholat duha ini tidak boleh disatukan. Misalkan si Arja nih sholat duha, misalkan 12 rakaat, kitanya misalkan Allahu Akbar, nih terus langsung sampai 12 rakaat, nah itu tidak boleh ya. Jadi sholat duha itu dikerjakannya 2 rakaat, misalkan kalau 12 berarti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Oke. Nah, kita masuk kepada hukum dari sholat duha. Kalian tahu hukum dari sholat duha apa? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Kan cewek hukum sholat duha sunnah apa wajib? Kan cowok sunnah apa wajib? Jadi hukum dari sholat sunnah duha itu adalah sunnah mu'akkad. Yang mana arti dari sunnah itu adalah jika kita mengerjakan maka akan mendapat, dan jika tidak dikerjakan maka tidak mendapat. Nah, tidak mendapat apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Adapun makna dari mu'akkad itu adalah sesuatu yang artinya itu sangat dianjurkan atau hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan ataupun tidak terlewatkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ulangi, hukum dari sholat sunat itu ada berapa? Nah, ada apa hukumnya? Sunnah mu'akkad. Jadi sunnah mu'akkad itu adalah mendekati wajib, karena Rasulullah juga tidak pernah ataupun bahkan jarang meninggalkan sholat sunnah duha itu. Nah, kalian suka lihat kalian di sini sholat duhanya bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Kira-kira sholat duha itu wajib berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri. Ayo yang cowok mulai nih. Kira-kira sholat duha itu dikerjakannya bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Yang cewek dikerjakannya sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Berjamaah. Jadi sholat duha itu dikerjakannya harus munfarid. Atau artinya munfarid apa? Munfarid itu adalah seorang yang melaksanakan sholatnya hanya sendiri. Kayak seorang perempuan melaksanakan sholat wajibnya di rumah, itu disebut dengan munfarid. Nah, begitu pun dengan sholat duha, wajib kalian harus melaksanakan sholat duha itu sendiri. Gak boleh berjamaah, gak boleh makmuman ataupun imam, itu gak boleh. Kenapa di sekolah suka bareng-bareng atau kayak kelihatannya berjamaah kan ya bareng-bareng gitu, dipimpin kayak sholat biasa? Itu karena supaya sholat duha kita itu terlihat rapi, terlihat baik, enak dipandang oleh orang lain gitu. Meskipun niat dalam diri kalian semua sholat duha itu adalah keadaan lillahi ta'ala, karena diri sendiri gitu. Ya, ngerti gak? Jadi sholat duha itu gak boleh dikerjakan berjamaah, harus dikerjakan sendiri. Nah, kenapa di sekolah selalu dikerjakan selalu berjamaah? Itu sebenarnya bukan berjamaah, tapi dipimpin, dikomandoi gitu, bareng-bareng supaya kelihatannya wah itu sholatnya bagus, baik dipandang oleh orang lain, benar nih gerakannya sama semuanya. Nah, itu sebenarnya tujuan utama dari sholat duha di bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya niat dari sholat duha itu harus sendiri. Yang cewek perhatiin ya, yang belakang. Lanjut. Nah, kita masuk kepada pelaksanaan dari sholat sunnah duha. Tadi sudah dijelaskan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. Bisa 8, bisa? Kalau 6 rakaat bisa? Ingat ya, sholat duha itu kan paling banyak 12 rakaat. Bisa dikerjakan 2 rakaat, bisa dikerjakan 4 rakaat, bisa dikerjakan 6 rakaat, bisa dikerjakan 8 rakaat, dan yang paling banyak dikerjakan 12 rakaat. Dan tidak boleh sempurna langsung 12 rakaat, tetapi harus 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kita masih lanjut mengenai tentang tata cara sholat. Tadi sudah dibagiin itunya kertasnya mengenai tentang sholat duha enggak? Coba kakak ibu minta bacakan niat sholat duha bareng-bareng. Baca semuanya, yang perempuan, yang cowok, ya. Baca niat sholat duha bareng-bareng. 1, 2, 3. Sholli sunnatal duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Udah apa ya semuanya? Ya kan di sini suka sering melaksanakan sholat duha. Ya. Jadi harus ada lillahi ta'ala, nggak boleh makmuman apalagi imaman. Harus apa? Harus ada rakaat Allah Ta'ala. Jadi harus sendiri ada itu, nggak boleh berjamaah. Meskipun kalau konsepnya kayak berjamaah, tapi sebenarnya itu bukan berjamaah, tapi dipimpin ataupun dikomandai. Ya, nanti ya semuanya yang belakang cowok. Halo. Dengerin dulu ya. Usolli sunnata duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau misalkan 4 rakaat jadi gimana? Usolli sunnata duha 4 rakaat.
Kemudian takbiratul ihram, kalian tahu kan takbiratul ihram apa? Masa nggak tahu kan suka sholat. Takbiratul ihram itu angkat tangan. Misalkan sholat sunatan dua, rokaatain minus takbiral kiblati adalah lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, angkat tangan ini termasuk takbiratul ihram. Makanya yang disebut takbiratul ihram teh angkat tangan ketika waktu sholat. Kemudian ketika sudah angkat tangan kita baca apa? Apa enggak doa kita? Enggak tahu. Masa kan suka sholat. Tahu apa? Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Nah, jadi tahu ya doa kita itu apa? Udah tahu? Nah, kemudian ketika sudah baca doa kita baca surat Al-Fatihah. Nah, misalkan surat Al-Fatihah itu termasuk wajib. Kalau misalkan syarat wajib sholat itu adalah salah satunya membaca Al-Fatihah. Kalau misalkan kalian sholat tidak membaca Al-Fatihah, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Kalau misalkan kapan ya sholat wajib misalkan atau sholat duha, kemudian baca Al-Fatihah, tapi nggak baca surat pendek, itu termasuk sah apa enggak sholatnya? Ya, betul. Jadi sebenarnya nggak harus baca surat pendek juga tidak apa-apa kalau misalkan dalam situasi terburu-buru misalkan. Kalau situasinya kayak renggang dan sebagainya, harus membacakan surat pendek setelah baca surat Al-Fatihah. Ingat ya, kalau misalkan kalian lagi ada sesuatu yang memungkinkan nih, harus buru-buru dalam melaksanakan sholat, maka tidak membaca surat pendek itu pun tidak apa-apa, tetapi harus membaca surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu wajib ada dalam sholat duha ataupun sholat wajib. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah dan juga surat pendek, kemudian apa lagi? Ruku. Coba bacaan ruku apa? Kalian sudah hafal, artinya kalian sudah melaksanakan sholat setiap hari, sholat wajib, sholat sunnahnya juga sering dilakukan di sini. Ya, setidaknya kalian sudah hafal dalam bacaan sholat. Kemudian setelah ruku apa? Tidak, coba kita apa? Setelah kita kemudian coba bacaan sujud apa? Oke, setelah sujud kita apa? Duduk yang kedua. Apa bacaan duduk di antara dua sujud? Wahdini wa'afini wa'fu'adni. Setelah itu baca tasyahud akhir, tahu tasyahud akhir? Tahiyat itu ya. Tidak usah baca terlalu banyak hal. Nah, kalau saya kalian sebenarnya pasti sudah apa mengenai tahiyat akhir, karena kan sering melakukan sholat. Oke, kemudian membaca sholawat. Tadi kan dalam tahiyat masih ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah salah satu sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu salam. Tahu salam? Itu berarti mengakhiri sholat kita.
suka sholat dan lain sebagainya, suka saling menolong. Insya Allah Allah akan kabulkan apa keinginan si kerja tersebut. Jadi kalau kita mau sesuatu, mau apapun itu, kalian harus berdoa kepada Allah, minta mau apa kita itu gitu, agar kita ini dicukupi kebutuhannya oleh Allah gitu. Jadi meskipun kalian nggak punya uang tapi pengen ini, tapi kalian suka sering melaksanakan sholat duha, insya Allah kalian akan dicukupi apa yang kalian inginkan. Ngerti? Kemudian yang ketiga, disediakan istana atau rumah di surga. Mau nggak kira-kira kalian punya rumah di surga? Tapi mau melaksanakan sholat duhanya? Insya Allah ya. Jadi kalian kalau sering melaksanakan sholat duha, itu kalian akan dibuatkan istana ataupun rumah di surga buat siapapun orang yang melaksanakan sholat duha. Kemudian yang keempat, menggugurkan dosa. Nah, jadi misalkan nih si Daru ini suka jahil atau suka dari orang lain dan lain sebagainya yang mungkin perbuatannya itu terlihat jelek. Sebutkan keutamaan sholat tahajud. Satu doang. Sebutkan berapa? Ibu tadi udah dua. Ya, ayo. Semua aja boleh. Tapi yang satu udah dapat jawabannya? Nah. Sini. Lo kelompok berapa yang main? Kelompok berapa? Bareng-bareng bacain doa iftitah. 1, 2, 3 bareng-bareng. Yang kelompok 3 bareng-bareng baca doa iftitah. Bismillah.